Check this out. Where's your weapon? Tunggu sebentar. Ivan Hokuku, Akagani-san ga tojaku shimashita. はい、予約シートください。 Silakan duduk, Tuan Gani. Tuan Tiokan Kakak, Indonesia sudah merdeka. Jangan halangi kami lagi. Jika Tuan dan orang-orang Tuan menghalangi kami, akan menyebabkan bahaya bagi Tuan dan orang-orang Tuan. Posisi kami sudah kalah. Kami tidak akan menghalangi kemerdekaan Indonesia. Permisi. Ini baru awal. Ternyata mempertahankan kemerdekaan jauh lebih berat. Kita harus memperkuat ekonomi dan mempersiapkan barang-barang persenjataan untuk para pejuang. Untuk perekonomian, perdagangan di Pelabuhan Tiga Ilir Palembang akan terus kita gencarkan, Pak Gani. Namun, untuk persenjataan pasukan kita di Palembang memang masih sangat terbatas. Para pejuang kita di Singapura memberitakan bahwa di sana perdagangan gelap senjata cukup merajalela. Kita harus memanfaatkannya. Bagaimana cara mendapatkan senjata itu? Caranya? Caranya, dengan penyelundupan. Begitu Jepang menyatakan dirinya kalah dalam bom Hiroshima dan Nagasaki, terus dia sebagai pihak yang kalah perang, dan kita ketahui tentunya sekutu sebagai pihak yang menang akan datang. Nah, ini di sela-sela hal yang sangat krusial inilah dinyatakan kemerdekaan. Jadi artinya kalau dikatakan kita tuh tidak siap, bisa saja iya, tapi pastinya dalam ketidaksiapan itu kita harus memenuhi segala sesuatunya, dan ini dikoordinir oleh Akagani. Akagani itu pertama dia berjuang untuk level Sumatera, ya, dan juga nasional, ya. Nah, dia sangat kuat mendapatkan legitimasi dari rakyat, terutama di Sumatera Selatan, ya. Padahal kalau kita lihat dia bukan orang Sumsel, dia orang Padang, dia yang Minang, ya, itu. Tapi pengabdian dia untuk Sumsel itu luar biasa. 23 Agustus 1945 itu Akagani sudah menyusun konsep pemerintahan bangsa Indonesia untuk wilayah Keresidenan Palembang. Belum ada SK itu. Tapi dia
diakui oleh rakyat. Apa yang dia perintahkan dituruti oleh rakyat, dituruti oleh militer. Nah, itu yang kan punya gesak ya istilahnya, punya wibawa yang luar biasa dia itu. Kita udah siap untuk mengantisipasi datangnya musuh. Harga nih. Rekan-rekan Laskar, saya selaku Residen Palembang mengajak kalian semua untuk bersatu dalam Badan Keamanan Rakyat. Baik Pak Residen, kami terima dengan tangan terbuka. Awal-awal kemerdekaan itu perlu ada semacam kesatuan menyatukan dari semua eksponen pejuang kemerdekaan itu. Mereka itu yang kemudian dihimpun GANI, ya. Nah, pemuda ini bisa kita kelompokkan dua. Ada pemuda yang bergerak secara politik, ada yang bergerak juga mantan militer zaman Jepang ya, dari Gyugun itu. Nah, itu dirangkul oleh Akagani. Ada Bapak Akagani? Silakan masuk, Pak. Sebentar lagi Bapak Akagani akan kemari. Bapak dipersilakan menunggu di dalam ruangan ini. Baik, terima kasih. Ada salah satu anak buahnya Pak Akagani namanya Pak Tongju. Sangat membantu Pak Gani dalam penyelundupan berbagai komoditi yang diselundupkan Pak Akagani ke Singapura. Karena Pak Tongju ini banyak linknya ke negara-negara Cina. Karena dia memang salah satu ya pengusaha yang berhasil dididik Pak Gani yang ditempatkan di Singapura. Selamat siang saudaraku. Bapak Residen. Tongju termasuk memang sangat dekat dengan Pak Akagani. Karena Tongju ini termasuk tokoh yang menghimpun masyarakat Cina. Jadi pedagang-pedagang Cina dihimpun oleh Tongju. Nah, selain dia punya perkapalan katakanlah ya, yang bisa membawa barang-barang komoditas dari Sumsel ini bisa dibawa ke Singapura terutama ya, Singapura dan Malaka. Jadi maksud Bapak ini... Benar saudaraku. Kita harus memperkuat tentara BKR dengan senjata dari penyelundupan. Senjata laras panjang buatan Inggris, bisa saya mendapatkannya? Bisa, Bapak. Di pasar gelap Singapura ada banyak senjata jenis seperti itu. Ada puluhan, bahkan ratusan senjata seperti itu. Ada jenis Thompson, Sterling. Ada 3 yang diselundupkan dari Singapura ini ya ke Palembang. Pertama persenjataan. Persenjataan yang punya jarak tembak yang jauh. Yang kedua yang mau diselundupkan itu adalah uniform, pakaian. Kemudian yang ketiga tentu komoditas pengangkutan. Harganya agak mahal, Pak. 1000 barel bisa? Oh, bisa, Pak. Cukup. Cukup sekali. Saya akan penuhi permintaan Bapak. Tolong berhati-hati, Pak. Keselamatan Bapak sangat penting demi keberlangsungan perjuangan kita pada saat Bapak beroperasi di pelabuhan. Setelah Bapak membongkar muatan kapal dagang kita, tempatkan kapal di dok supaya petugas pelabuhan tidak mencurigai kita. Bila senjata itu telah tiba di lambung kapal kita, tumpuk senjata itu dengan bahan-bahan pokok.
What's this? Motor spare part. Where do you come from? Sumatera. Okay, you can go. Ketika kita berbicara tentang penyelundupan, kawasan pantai timur Sumatera, Jawa dan lain-lain itu kan bagaikan jalan raya tak bertuan seperti itu. Siapa yang kuat itulah yang menang. Wah, Pak Tongyu. Bagaimana dengan pesanan saya, Pak? Semua pesanan Bapak sudah saya siapkan. Semuanya sudah saya penuhi. Pelabuhan yang ada di Palembang ini itu bebas dia, tidak berani Belanda mau campur tangan di dalam pelabuhan-pelabuhan yang ada di Palembang itu. Nah, itu memungkinkannya di situ. Di situ bisa terjadi bongkar muat persenjataan barang-barang itu di situ. Belanda waktu itu cuma menguasai daerah Sungai Gerong Pelaju itu yang dikuasai. Hanan, Kabar baik saudaraku. Seragam baru telah tiba. Segera kenakan. siap. Wah, hangat. Yang kedua, senjata baru. Makin kuat pasukan kita. Katakanlah tidak berani Inggris melakukan kekuatan bersenjata ya sama pertempuran walaupun sempat ada di Palembang, cuma pertempuran berapa jam itu, 10 jam apa 12 jam itu ya sekitar itu. Nah itu, tapi secara umum dari segi persenjataan kita sudah kuat waktu itu. Kalau jalur untuk Sumatera Selatan, untuk Palembang itu aman katakanlah, ya itu. Nah, tapi yang kan menghadapi Belanda ini bukan cuma Sumatera kan, tapi juga Jawa. Izin menghadap. Silakan lihat peta Bapak. Siap. Santai saja. Kapten John Lee. Siap. Ada 5 pelabuhan yang lengang dan pelabuhan tikus di pantai utara Jawa yang harus kita manfaatkan. John Lee termasuk salah satu nakoda kapal yang diberi kepercayaan penuh oleh Akagani untuk membawa barang-barang selundupan itu dari Singapura terutama ke Palembang. Dia tahu persis daerah-daerah mana yang perlu dihampiri sebagai pelabuhan itu. Secara senyap kapal kita dapat mengarah ke utara, lalu menyelinap antara Pulau Belitung dan Selat Bangka, dan langsung mengarah ke Singapura ataupun Penang. Namun kita harus menggunakan kapal kecil seperti ukuran kapal Alri Gajah Mada. Ada usul bapak-bapak? Siap, mohon izin. Waktu kami menyusuri pantai utara Jawa, disinyalir masih banyak terdapat ranjau-ranjau laut. Izin kami menyarankan
agar diadakan penyisiran pada titik-titik ranjau tersebut. Selanjutnya mohon arahan. Pak John Lee ini seorang kapten kapal yang sangat pemberani pada saat itu. Dia berani menembus blok Belanda, Sekutu. Karena memang pada saat itu banyak sekali armada-armada kapal-kapal asing yang mengintai Pak Akagani dan rekan-rekannya menyelundupkan barang-barang tersebut. Untuk pembersihan ranjau tadi saya serahkan kepada bapak-bapak semua. Agar kita bisa mengangkut 800 ton karet untuk dibawa ke Singapura. Masih ada saran? Siap, tidak? Siap, lanjutkan. Lanjutkan. Jadi kalau kita perhatikan sebagai highway perairan pantai utara Pulau Jawa dan pantai timur Sumatera ini adalah suatu jalur yang harus dilewati yang pada waktu itu berada di bawah pengawasan ketat baik oleh Sekutu maupun oleh Belanda. Kok itu bisa dilewati gitu loh ya. Kenapa bisa terjadi? Hal ini tidak terlepas tentunya melibatkan orang-orang yang memang terbiasa menikmati jalur itu. Makanya dikatakan ada Tongju dan lain sebagainya, ada tokoh John Lee dan lain sebagainya. Nah, penyelundupan ini berhasil tentu saja tidak terlepas sebagai siapa yang di atas yang mengendalikan itu, yaitu Akagani. Dan kami juga berhasil memasok ratusan senjata api laras panjang beserta amunisi. Selanjutnya mohon arahan. Laporan diterima, kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Cek. Pengiriman beras ke India itu sebetulnya bukan hanya membantu masyarakat India yang kelaparan, tapi ada aspek diplomasi politiknya. Nah, karena dengan pengiriman beras itu kan mau menunjukkan bahwa negara Indonesia itu memang ada dan membantu daerah-daerah yang terkena bencana seperti itu. Melakukan ekspor itu adalah karena kondisi India pada waktu itu yang kekurang makanan. Tapi kalau kita pikir, kita juga butuh makan kan? Tetapi itulah strategi yang dijalankan untuk menunjukkan pada dunia bahwa kita itu ada. Dampak dari pengiriman tersebut itu juga otomatis dukungan India yang waktu itu masih bersatu dengan Pakistan terhadap perjuangan bangsa Indonesia gitu. Jadi semakin erat gitu, sekaligus sebagai pressure lah terhadap dunia bahwa Indonesia itu mampu. Pak, ada pasien. Oh iya, tunggu sebentar. Ketika dia selesai bergerak di bidang politik, kan, dia kemudian kan dia tidak memegang jabatan lagi di pemerintahan, dia kembali jadi dokter. Dan dokter itu ya itu dia tidak masang tarif. Apa keluhannya, Pak? Nggak tahu, Dok. Udah dari semalam perasaan saya nggak nyaman gitu, Dok. Ini udah berapa hari, Dok? Sudah mungkin sekitar 1 minggu ini, Dok, saya seperti ini. Yogi? Baik, Dok. Saya sering itu datang dan melihat kalau ada pasien datang bawa uang enggak, banyak ada uangnya itu. Oh Pak, untuk berobat baik cukup-cukupan. Sudah mah itulah, kalau tidak kasih duit, tolong duit itu kayak untuk naik beca atau pokoknya naik kendaraan balik ke rumah. Malah dia berdiri, yang saya sering lihat dia berdiri rogoh kantong malah dikasih. Dia ngasihkan uang, ini untuk tambahan katanya.
apa-apa dok. Pak, nanti obatnya diminum Pak ya? Iya dok. Terus banyak minum air putih dan tetap jaga kesehatan dan kurang minyak Pak ya? Iya dok. Ini resepnya dok. Iya. Ini dok. Tidak usah Pak, terima kasih, simpan aja untuk Bapak, untuk keluarga Bapak ya. Ini lantas gimana dok? Terima kasih Pak, simpan aja. Ketokohan Akagani itu diakui oleh Cindy Adam di dalam buku tentang Bung Karno, dan juga pengakuan dari Panmuk bahwa beliau ini adalah raja penyelundup. Dan satu lagi, utusan istimewa dari Inggris, Sir Clare menyatakan bahwa Akagani itu adalah seorang penyelundup besar, the great smuggler of Southeast Asia. Artinya dunia mengakui ketokohan beliau ini, walaupun istilahnya itu adalah penyelundupan, tapi justru dari penyelundupan inilah memberikan ekonomi bagi bangsa Indonesia, memberikan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia yang baru saja merdeka. Jadi memang Pak Akagani akhirnya juga dia mendapatkan penghargaan emas dari rakyat Sumatera Selatan, itu pun dia jual untuk rakyatnya, teman-teman seperjuangan yang pada saat itu memang kesusahan dalam sandang pangan. Jadi beliau benar-benar mengorbankan hidupnya untuk negara dan bangsa ini, juga teman-teman seperjuangannya. Gitu. Akagani itu punya karakter kepentingan rakyat itu lebih diutamakan itu. Makanya apa yang dia lakukan ketika dia menjadi menteri itu semata-mata untuk kepentingan rakyat, kan, membebaskan rakyat dari perekonomian yang katakanlah rendah, ya. Itu. Kedua, dia selain kepentingan rakyat itu, dia juga melihat situasi di mana tempat dia berada itu.